Semi, ini tadi penuh dengan semangat. Ya, dan di segmen ini kita ajak untuk berbincang-bincang tentang isu yang berkembang sekarang. Yang paling jadi perdebatan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah ya? kenaikan BBM. Rencana kenaikan BBM. Dan tahun 98 mereka juga mendemo ini. Dulu harga BBM masih 750 ya. Ya, bayangkan dengan sekarang. Sekarang sudah berapa? Ini setuju nggak sih? Apakah benar ini BBM ini harus naik? Bang Masinton, sebelum Bang Masinton berpendapat, ada sebuah tayangan yang harus kita saksikan dulu. Silakan. Jelang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, sejumlah SPBU di beberapa daerah mengalami kekosongan stok BBM jenis premium. Sebagian SPBU yang memiliki stok premium langsung diserbu oleh para pembeli hingga antrian kendaraan cukup panjang. Sejumlah konsumen yang enggan mengantri akhirnya memilih membeli Pertamax dengan harga yang lebih mahal. Iya. Dari dulu antri, sekarang antri, tapi yang membedakan harganya semakin naik ya. Dulu murah, sekarang mahal. Sesuai dengan keadaan, mungkin setujukah? Mungkin Bang Masinton? Iya, jadi spirit penolakannya kalau dulu kan kita menentang itu karena menentang kenaikan harga BBM itu Indonesia masih eksportir minyak pada saat itu. Nah, terus sekarang saya lebih percaya pada pemerintahan ini. Dia mengambil satu langkah mundur ke belakang untuk 10 maju langkah ke depan nantinya. Nah, kepercayaan terhadap sebuah pemerintahan itu menjadi sangat penting, bahwa niat baik dari pemerintahan ini adalah untuk menjamin tersedianya infrastruktur buat petani, nelayan, dan juga buat usaha-usaha kecil lainnya. Nah, tentu dalam hal ini memang kenaikan BBM ini kan opsi yang terakhir gitu ya. Kalau ada opsi lain sebenarnya jangan dinaikkan. Tidak populis lah sebenarnya ya. Iya, tapi sebuah pemerintahan harus berani mengambil sikap untuk tidak populis tadi. Nah, sepanjang memang alokasi subsidi yang hampir lebih kurang kira-kira 1 triliun per hari, itu bisa nanti dialokasikan untuk usaha-usaha kecil, kemudian untuk membangun irigasi, bendungan, dan juga mengcover rakyat-rakyat yang sakit, rakyat yang juga kesulitan untuk sekolah. KIS dan KIP itu ya? Iya, nah tentu memang sebuah keputusan tidak bisa menyenangkan banyak orang. Nah, dalam hal ini saya lebih percaya terhadap pemerintahan sekarang, bahwa kenaikan BBM ini untuk melakukan penataan infrastruktur tadi, dan juga ya harus mampu memberantas mafia migas tadi. Ya, menurut Anda, tadi kalau misalnya Bung Masinton bilang tidak bisa memuaskan banyak pihak yang namanya suatu kebijakan itu, yang apalagi yang tidak populis. Kira-kira kalau dalam konteks kenaikan harga BBM ini, pihak-pihak mana sih yang tidak disenangkan begitu? Ya, yang pertama kami fraksi PKB sebagai koalisi pendukung pemerintahan akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang untuk pro rakyat. Nah, untuk dalam konteks BBM, makanya kami minta diperhatikan 4 hal. Yang pertama, kenaikan BBM itu harus melalui kajian yang mendalam. Yang kedua, kenaikan BBM harus menjadi bagian yang utuh dalam mewujudkan cita-cita politik pemerintahan sekarang. Bagaimana mewujudkan Trisakti dan mewujudkan Nawacita. Nah, yang ketiga itu kompensasinya harus jelas dan dia bersifat produktif, bukan konsumtif, tetapi untuk membangun infrastruktur, untuk membangun irigasi, untuk meningkatkan kesehatan pendidikan dari masyarakat. Nah, yang terakhir, kami berharap segera diberlakukan just in time di seluruh kilang minyak, bumi, dan gas dari yang dimiliki oleh negara. Just in time itu adalah, misalkan sekarang pada detik ini, jam 8.30, berapa produksi Indonesia? Presiden harus tahu. Bang Adrian, jadi gimana Bang? Yang soal BBM naik, kalau saya kan sudah menyampaikan langsung pada Presiden bahwa tentang kenaikan BBM ini, saya katakan ke beliau waktu itu, bergolak tidaknya rakyat itu persoalan trust terhadap pemerintahan. Nah, trust ini harus dibangun sehingga kemudian orang tidak melihat BBM dinaikkan karena defisit APBN dan ketidakmampuan pemerintah untuk mencegah defisit APBN yang diakibatkan korupsi sekian banyak, jalan pintasnya naikin BBM. Tidak boleh seperti itu. Untuk itu harus dijelaskan dengan sangat baik pada rakyat dengan kata-kata dan tindakan bahwa memang saya naikkan BBM untuk kebaikan rakyat. Itu yang harus disampaikan oleh Jokowi. Kalau perlu Mas awali dengan kata, saya minta maaf pada rakyat. Tetapi ini sebuah keputusan sulit yang harus diambil.
Kalau tidak 1, 2, 3, 4 ini akibatnya dan sebagainya. Itu pernyataan. Tindakannya apa? Tangkap mafia migas. Oke, jadi semua benang merahnya adalah tangkap mafia migas. Tepuk tangan dulu ya. Dan kita punya mahasiswa-mahasiswa yang hadir di studio dan mereka tampaknya sudah siap untuk memberikan pendapat. Silakan dari sebelah kanan. Nama dan dari universitas mana? Silakan berdiri. Nama saya Ria Rafika, saya dari Universitas Esa Unggul. Menurut saya setuju atas kenaikan BBM karena secara tidak langsung itu juga membantu pemerintah dalam anggaran pemerintah supaya nggak makin anjlok dan utang-utangnya Indonesia juga nggak makin banyak dong ya. Terus di sisi lain juga pemerintah juga mengeluarkan KIP dan KIS serta ada juga BPJS ya, jadi nggak membebankan seluruhnya kepada masyarakat. Jadi ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah, seperti itu. Boleh tepuk tangan Boleh dong. tepuk tangan. Mahasiswa ada juga yang setuju dengan pemerintah ya. Silakan, itu ada satu lagi. Siapa nih? Dioper. Nama saya Ari Gunter dari Universitas Esa Unggul. Saya menolak atau tidak setuju atas kenaikan harga BBM. Yang pertama adalah rakyat miskin akan semakin terbebani dan sulit. Yang kedua, apa esensi dari kenaikan harga BBM? Padahal harga minyak dunia itu menurun. Yang ketiga, mafia migas harus diberantas jika melau BBM dinaikkan. Yang keempat, apakah tidak ada cara lain mencari jalan keluar untuk mengatasi problematika anggaran dari KIP, KIS, dan KKS. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, kalau tadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau yang setuju kiranya mungkin sependapat dengan mereka bertiga nih. Kalau yang tidak setuju bisa dijawab Kak. Karena harga minyak dunia sedang turun dan sebagainya. Apakah ini sudah sebagai pilihan yang tepat ya? Dan terakhir. Salah satu aja wakili. Ya, pertama itu kan ini belum jadi keputusan ya. Jadi kita juga jangan mendahului karena bisa saja tidak naik gitu kan. Tetapi kita nunggu keputusan resmi dari pemerintah dengan segala penjelasannya dan di sana baru kita mengambil sikap kan. Tapi suka tidak suka memang ada beban subsidi yang tadi 1 triliun per hari yang sangat berat. Dan kalau memang nanti premium ini harus dinaikkan, ini kira-kira bapak-bapak bertiga punya usulan nggak? Kira-kira harga yang tepat berapa nih? Dari Ko Daniel nih jago nih kayaknya naksir harganya. Berapa nih? Kita tanya satu-satu dulu. Ya kalau kita mau begitu kan kita harus bandingkan apple to apple. Kita harus lihat negara yang seperti Indonesia, yang tingkat kemiskinannya sekian, yang dia juga produksi migas. Nah mungkin baru kita bisa bandingkan. Nah ini kan pemerintahannya siapapun dengan APBN yang disusun oleh pemerintahan sebelumnya, Pak SBY kemarin, memang harus menaikkan karena APBN sekarang itu kan mengikuti APBN yang sudah disahkan pada periode sebelumnya. Karena kan berapa persen subsidinya ini kan tergantung dari tafsir akuntansinya di APBN itu. Kedua, sejauh mana pemerintah mampu melakukan penghematan di banyak bidang yang lain. Misalnya, mampu tidak kemudian DPR itu mengencangkan ikat pinggang. Mampu tidak kemudian pemerintah melakukan penghematan terhadap sekian banyak segala macam. Dalam nawacita itu dikatakan begini, kalau kita mengganti seluruh pembangkit tenaga listrik kita dari minyak ke batu bara, kita potensial menghemat 40 triliun. Memang itu tidak bisa dilakukan seketika, tapi langkah ke situ sudah dipersiapkan belum misalnya, sehingga trust rakyat itu tumbuh. Jadi yang terpenting adalah ternyata dinaikkan mungkin tidak apa-apa, tapi kemudian bukti konkret dong subsidi itu nanti dialihkannya ke aspek yang mana rakyat juga perlu tahu. Jadi kata Bung Adian ada trust tadi yang terbangun. Dan untuk membentuk trust salah satunya adalah ketika walaupun mungkin nanti biayanya tidak terlalu, penghematannya tidak terlalu luar biasa, tapi dari gaya hidup mengencangkan ikat pinggang tadi dari anggota dewan dan pemerintah harus dilakukan. Salah satunya untuk tidak ada studi banding ke luar negeri ya Bang ya? Nah itu mungkin. Dan terima kasih untuk 3 aktivis yang sekarang jadi politisi muda, tepuk tangan untuk mereka. Dan kita akan kembali lagi minggu depan yo. Keep watching the show because this is You Show.